Halo, hai, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk kalian yang mendengarkan episode review film kali ini. Film yang akan aku review berjudul Seven, film yang dirilis pada tahun 1995 dan bergenre thriller. Kalau gitu, kita akan langsung review filmnya. Selamat mendengarkan. Adegan pertama ditunjukkan oleh seorang pria bernama William Somerset yang sedang bersiap-siap menuju kantornya. Ia ini seorang detektif, dan tepat setelah 6 hari, ia akan dipensiunkan dari pekerjaannya. Di tengah penyelidikannya, seorang detektif baru bernama David Mills memperkenalkan diri kepada William sebagai penggantinya kelak. Keesokan paginya, mayat ditemukan lagi. Kali ini seseorang berbadan gemuk yang meninggal. Terlihat kaki dan tangan yang terikat. Di lab forensik, petugas memberitahu mereka si pembunuh telah memotong perut si gemuk. Dan ia juga mengatakan adanya pembengkakan di usus kecilnya dan juga kerongkongannya, yang berarti ia dipaksa untuk makan banyak yang berujung pada kematian. Lalu William dan Miss melaporkan ke atasannya atas laporan tim forensik. Atasannya meminta William untuk mengambil kasus tersebut, tetapi ia tidak mau dengan alasan kasus ini akan berlanjut panjang dan ia akan segera pensiun. Di sini Mills pun mencoba untuk memimpin kasus tersebut. Namun, karena menjadi detektif di lingkungan baru, ia kurang dipercayai dan akan diberikan kasus yang lain. Lalu Mills menuju TKP untuk kasus keduanya. Dan tim forensik telah mendahulunya di TKP tersebut. Di sini ditemukan seorang pengacara yang bernama Ellie Gold terbunuh dan berita pun telah beredar. Lalu ia menuju tempat di mana si pengacara terbunuh dengan tulisan quote yang berarti serakah. Lalu di sini ia juga melihat sebuah foto yang dimana terdapat noda dari darah Ellie. Di sini atasannya membujuk William kembali untuk mengambil kasus tersebut. Ia juga memberikan sebuah bukti kuat dan berkata, ini ditemukan di dalam perut korban. Sepertinya pembunuh memaksanya untuk menelannya. Setelah itu, ia tiba di rumah si gemuk, dan tak lama ia menemukan sesuatu yang serupa dengan apa yang ditemukan di perutnya. Lalu ia mendorong lemari es, dan terdapat sebuah kata gluttony yang artinya kerakusan. Setelah itu ia melaporkan kepada atasannya dan juga Mills. Dan dia sudah tahu akan ada 5 kejadian lagi, karena itu merupakan 7 dosa besar. Dia menyebutkan satu persatu, yaitu kerakusan, keserakahan, kemalasan, kemurkaan, kesombongan, nafsu, dan juga iri. Lalu dia berkata lagi kepada atasannya, aku tidak akan mengambil kasus ini. Sepulangnya dari kantor, Williams mampir ke sebuah perpustakaan besar. Di sana ia mencari sebuah buku yang berhubungan tentang 7 dosa besar. Setelah ia menemukannya, ia memfotokopi beberapa lembar untuk dijadikan sebuah referensi atau petunjuk tambahan. Kemudian William kembali lagi ke kantor dan menaruh sebuah surat untuk Mills. Sesampainya di kantor, Mills mendapatkan telepon dari istrinya. Dan ternyata ia ingin mengajak Williams untuk makan malam. Kemudian, William pun mengiyakannya.
Saat makan malam, tiba-tiba rumah bergetar. Saat itulah William merasa kaget. Lalu Mills menjawab, itu disebabkan oleh kereta bawah tanah. Lalu William membuat lelucon, sejuk, nyaman, dan rumah bergetar. Setelah itu, semua tertawa terbahak-bahak. Dan hubungan Williams dan juga Mills pun berangsur membaik. Selepas makan malam, mereka membahas kasus yang mereka tangani, dan Mills memberikan foto istri Ellie yang diduga sebagai petunjuk. Lalu, istri Ellie terdiam dan melihat sebuah lukisan yang terbalik. Kemudian ia mengatakan kepada dua detektif tersebut. Segera saja mereka ke rumah Ellie dan menemukan lukisan yang dimaksud. Saat William merobek, ia tidak menemukan apapun, namun matanya menduga akan ada sesuatu di dinding. Dan dugaannya tepat sasaran. Di sana terdapat tulisan "Help Me" yang berasal dari darah seseorang. Langsung saja ia mengambil sampel tersebut dan memberikan kepada tim forensik. Tetapi tidak ada yang cocok dengan sidik jari tersebut. Keesokan paginya, mereka terbangun oleh suara atasannya yang mengatakan telah menemukan pembunuhnya dan bernama Victor. Victor ini adalah seseorang dengan catatan kriminal yang terbilang cukup banyak, seperti pemakaian narkoba, perampokan bersenjata, penganiayaan, kekerasan. Ia juga pernah menjalani hukuman. Di sini, ia memakai jasa pengacara Ellie dan hukuman pun diringankan. Segera saja mereka masuk ke dalam dan menemukan Victor yang sedang tidur. Namun, saat selimut dibuka, ia sudah tidak bernyawa dengan banyak luka di sekujur tubuhnya. Seorang petugas memastikannya, dan akhirnya Victor pun bernafas. Di sana ada pula tulisan slot di dinding yang berarti malas. Di sini terlihat Mills yang amat stres dan emosi dalam menghadapi kasusnya. Tak lama, ada wartawan atau fotografer yang memotret dirinya tanpa berkata apapun. Mills pun bertambah marah dan mengusirnya. Malamnya, William menerima telepon dari Tracy. Ia merasa heran, namun di sini Tracy mengatakan, Mills dan aku hanya mengenal kamu di sini. Aku membutuhkan sedikit teman curhat. Bisakah kita bertemu besok pagi? Dan akhirnya William pun mengiyakan. Esoknya mereka bertemu di restoran dekat kantor William. Tracy berkata, aku sedang mengandung anak dari Mills, namun tak berani mengatakan karena akan menjadi beban baginya. Di saat ia banyak kasus yang harus ditangani. Namun dengan tenang, William menjawab, jika kamu tidak menginginkan bayi itu, maka jangan pernah kamu memberitahunya. Tetapi jika kamu menginginkan bayi itu, maka kamu harus memanjakannya. Siangnya ia bertemu dengan seorang FBI untuk membantunya dengan bayaran $100. Akhirnya, William diberikan nama-nama peminjam buku perpustakaan yang membaca buku mengenai 7 dosa besar itu. Ia bernama John. Setelah itu mereka menuju alamat John. Tak lama, setelah sampai di sana, John mengetahui kedatangan mereka dan menembak. Lalu John kabur dari kejaran detektif, sampai akhirnya di truk tempat sampah, lengan Mills terkena tembakan. Pistol pun terlepas darinya. Hampir saja Mills akan terbunuh oleh John. Namun, terdengar suara dari William. Akhirnya, Mills pun terselamat dan John pun kabur.
William dan Mills kembali ke apartemen John. Di sana, Mills memaksa untuk mendobrak pintu tersebut. Karena tidak ada surat perintah, William pun mencegahnya. Namun, Mills di sini bersikeras dan ia masuk ke dalam apartemen itu. Di sana, terdapat beragam senjata tajam, dan ada pula foto-foto korban lainnya. Mills pun menemukan fotonya. Seketika itu, ia tersadar. Pembunuh yang selama ini ia cari adalah wartawan atau fotografer yang sempat memotret dirinya. Setelah polisi berdatangan, tak lama ada telepon yang berasal dari John. Di sana, ia mengatakan rasa kagumnya pada detektif yang telah menemukannya. Mereka memeriksa foto-foto John, terlihat ada seorang wanita berambut pirang, dan ia adalah seorang pelacur. Tak lama, polisi menemukannya. William dan Mills pergi. Sampai di sana, terlihat kalimat last yang berarti nafsu di depan pintu. Kemudian, polisi segera meringkus tersangka yang dipaksa John untuk melakukan hubungan badan dengan wanita itu dengan memakai strap-on berbilah yang mengakibatkan wanita itu pun meninggal. Keesokan harinya, mayat ditemukan lagi. Kali ini seorang model. Wajahnya dipenuhi perban dan John memotong hidungnya. Sebelumnya dikatakan, ia memberi pilihan kepada si model untuk hidup cacat atau bunuh diri dengan meminum pil. Namun, setelah ia memilih untuk bunuh diri, John pun memotong hidungnya. Seseorang dengan taksi kuning turun di depan kantor polisi, dan ternyata ia adalah John, pembunuh berantai yang selama ini dicari. Ia menyerahkan dirinya dengan didampingi pengacaranya. Ia juga mengajukan syarat untuk menunjukkan 2 mayat terlebih dahulu sebelum masuk penjara. Akhirnya, detektif pun menyetujuinya. Di sini terlihat ia telah mengiris ujung jarinya agar tidak ada sidik jari yang tertempel di korban atau TKP. William dan Mills sedang bersiap untuk mayat baru yang akan ditunjukkan oleh John. Tak lupa, mereka mengenakan clip-on agar suara yang terdengar oleh polisi lainnya. Polisi yang lain pun ikut mengawalnya dengan helikopter, ditakutkan bila terjadi sesuatu pada mereka. Di tengah perjalanan, William pun bertanya profesi John, dan ia menjawab, "Aku adalah seniman. Korban yang aku bunuh adalah karyaku. Semua orang tak akan memahaminya. Kalaupun mereka tahu, akan bangga padaku." Disitulah Mills merasa kesal dan memaki John. Di sini, John pun beralasan pada semua korban yang telah ia bunuh. Yang pertama, Syracuse. Orang-orang akan sibuk membulinya dan kehilangan selera makannya bila makan bersamanya. Lalu ada pula pengacara yang serakah, yang selalu membela orang-orang bersalah, dan mereka akan bebas berkeliaran di jalan. Kemudian si narkoba dan juga homo, si pelacur yang akan menularkan penyakitnya, si model yang sombong dan selalu bangga akan paras cantiknya. Tak lama, mereka telah tiba di lokasi. Terdapat sebuah van yang tidak berpenghuni dengan bangkai anjing di depannya. Tetapi John mengatakan kalau itu bukan ulahnya. Lalu, mobil pengirim paket datang dari kejauhan. William bersiap-siap, sementara Miss mengawasi John. Setelah itu, William memberikan tembakan peringatan, dan mobil pun berhenti. Kurir pun keluar dari mobil dan mengatakan, "Aku hanya diperintahkan mengirim ini dengan upah $500 kepada David Miss." Setelah itu,
William memeriksanya dan membukanya. Betapa terkejutnya ia bahwa paket yang diantarkan berisi kepala Tracy, isi Mills. Segera ia menyuruhnya untuk tidak mendekat. Tetapi Mills pun penasaran dan akhirnya melihatnya. Seketika itu ia menangis dan marah besar kepada John. Setelah aksinya itu, Mills pun dibawa dengan mobil polisi. Dan film pun selesai. Wow, begitu banyak pesan yang dapat kita ambil dari film ini ya, teman-teman. Dan sampai jumpa in my next video. Bye!